Ini tak record nggak apa-apa ya mas? Gak apa-apa. Oh iya. Ini loh yang apa? Yang waktu kejadian dulu saya bilang itu, yang kemarin saya sempat ada salah satu kerajaan iblis yang dendam sama saya. Nah ini masnya yang datang jauh-jauh dari Jonggol ya mas ya. Ya jadi gini mas, dulu kan istri saya pernah disukai sama bangsa iblis. Nah udah pernah diobatin juga. Nah sekarang kayaknya itu lagi mas, kayak rada-rada kena lagi. Iya. Nah kan dulu kan pernah sama saya sama kakak saya itu mas. Iya. Udah di bentengin lah ya sekitaran situ, tapi masih ada reaksi kayak dulu lagi gitu ya mas. Iya. Dan ini mas, dulu kan pernah juga ya ditinggalin ini kendi. Berarti ini yang pas kejadian apa sebelum kejadian Sukmana istrinya jenengan itu diculik sama? Ya ini setelah kejadian waktu baru diobatin kan, dulu kan ditinggalin ini sama masnya. Nah jadi entah kenapa dulu saya mau ngomong ini apa, ininya ketinggalan, ini buat saya atau bagaimana. Nah terus saya lupa nih waktu masnya mau balik, ini saya nggak ngomong. Nah saya biarin, udah lama ternyata ngefek ke rumah saya mas. Jadi kayak kena benturan energi gaib kayak gitu. Nah terus ya akhirnya saya kesini lagi, mau konsultasi lagi sama masnya. Nah ini gara-gara kendi ini atau bagaimana nih, jadinya istri saya kayak ngat-ngat gitu lagi. Iya berarti kan ini kan kalau nggak salah dulu kan yang ngasih ini kan yang kakek-kakek dari penjaga yang Raja Iblis itu apa ya mas? Iya mas. Berarti dulu mungkin masnya lupa kayaknya nggak ngasih tahu ke saya ya. Iya, nah itu dia. Makanya ini saya bawa lagi ke sini, coba gimana, apa gara-gara kendi ini atau gimana jadinya, apa rumah saya juga kayak aneh rasanya mas. Iya. Berarti masnya kan datang ke sini karena nonton yang tayangan saya itu ya. Iya. Nah pas waktu saya nonton tayangan masnya tuh di YouTube, nah di rumah saya tuh banyak kayak reaksi ledakan gitu mas, waktu apa yang arah-arah ke kerajaan iblis itu tuh. Nah, itu kenapa kira-kira mas? Oh yang hutan samping rumah jenengan itu ya mas ya. Iya. Ya itu mungkin karena benturan energi sih mas, kan ibaratnya kemarin iblisnya itu juga ngomong ke saya bahwasanya kan punya dendam ke saya itu berapa tahun yang lalu lah. Intinya pas saya dulu sama kakak saya itu bantu jenengan sama istri jenengan itu. Nah mungkin sempat waktu itu dia kalah dan beberapa tahun. Nah yang kemarin itu dia ketemu saya itu langsung balas dendam gitu. Dan ini berarti mungkin kan karena kemarin perlawanan sama saya, jadi benturan energinya ke yang tempat kerajaan iblisnya itu yang dekat rumah jenengan itu. Ini saya boleh lihat isinya nggak mas? Ya, coba. Dulu kalau nggak salah itu berapa hari itu ya mas, istrinya jenengan di rumah sakit. Iya.
30 hari. Mau sebulan itu ya mas? Iya. Ya lur, jadi dulu itu mbaknya sempat koma selama 1 bulan di rumah sakit itu ya mas? Iya. Ya lur, jadi ini setelah saya buka ini sarana yang dulu dibawa oleh salah satu utusan jin. Nah ini mungkin sarana dari kerajaan iblisnya ini, nanti mungkin akan saya bakar saja ini loh. Oh iya, bang kuno ini. Insyaallah. Ini medianya tak bakar sama saya, boleh ya mas ya? Ya boleh mas. Tapi ini kira-kira solusinya gimana ya mas? Buat biar istri saya itu nggak kayak gini terus. Oh iya mas, itu dari istri jenengan itu perlu buat pembentengan mas. Saya lihat di video panjenengan juga kayaknya masnya punya batu Minyak-Buro, Batu Cakrabuana. batu Cakrabuana sama Minyak-Buro ya. Iya, Itu kira-kira bisa buat bentengin istri saya nggak mas? insya Allah bisa mas. Nah ini berarti semenjak dulu itu pas terakhir saya sama kakak saya ke tempat jenengan itu sampai sembuh. Nah selang beberapa tahun kayak gini lagi apa baru pas kemarin ini mas, pas ada benturan dari kerajaan iblisnya itu. Nah, itu kejadiannya sebenarnya nggak lama sama waktu kejadian ledakan itu mas. Nah dia udah mulai rada kumat-kumatan, udah gelagatnya rada aneh. Nah terus ditambah waktu ada benturan itu makin parah lagi mas. Makanya saya kesini buat konsultasi lagi sama masnya, juga buat nyampain juga itu ada kendi itu. Iya. Takutnya kan begini apa ada masalah juga, punya itu ngefek atau gimana, kayaknya kan nggak tahu juga mas. Jadi saya mending kesini langsung aja tanya ke masnya gitu. Kemarin juga kan saya sama masnya. Iya oke mas. Berarti semenjak benturan energi yang kemarin yang saya ada perlawanan dari pasukan sama Raja Iblisnya ini, mbaknya ini lagi ya mas ya? Iya. Kalau dulu itu pas di rumah sakit itu malah lebih ini ya mas ya, apa lebih ngeri daripada sekarang ya. Iya. Ya udah mas, ini ada apa namanya, saya kasih air putih, nanti saya coba saya ini kan ke media Cakrabuana. Nah nanti minta tolong diminumkan ya mas ya. Tapi ini kalau yang semenjak kemarin ini kalau ditanya-tanya masih nyambung apa ini? Kalau saya lihat, mohon maaf mas, kayak agak linglung apa ya? Ya kadang ngelantur mas, jadi kadang apa ya gak jelas. Ya ini lur, saya akan gunakan media Batu Cakrabuana ini
ngobatin mbaknya ini. Ya bismillah ya mas ya, namanya juga ikhtiar, semoga saja sih berjodoh seperti itu. Ini media-media yang ada di kita kan hanya sebagai lantaran, semua kembali ke yang maha kuasa ya mas. Ya, ini kan. Ya ini mas, paling coba diminumkan ke itu mas, coba diminumkan ke mbaknya itu. Mas, ini kenapa mas? Nggak apa-apa mas, itu nah itu mas, alhamdulillah sepertinya udah mulai ini lur, sepertinya udah mulai normal lagi itu. Besaran mbak. Bang, ini udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mas, itu insya Allah sih proses lagi penetralisiran energi positif dari batu cakra buana buat membuang semua energi negatif yang ada di tubuh istrinya jenengan itu. Biarin, nggak apa-apa mas, biar dia proses dulu. Dia siapa? Ini masnya yang dulu yang pernah ke rumah tuh, yang ngobatin mama tuh dulu tuh. Saya nggak ingat. Ini udah nggak apa-apa mas, beneran. Nggak apa-apa mas, ini lagi proses sih sebentar, insya Allah nanti lagi juga normal lagi. Cuman kan tadi karena pingsan, jadi ini proses pemulihan lah ibaratnya seperti itu. Soalnya dari kemarin tuh ditanya ngelantur terus. Iya, karena masih ada media ini sih mas. Coba sambil ditanya-tanya itu istrinya mas. Masa lur, saya jadi Sadar. terharu ini lur. Ya Allah, Sudah sadar. ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Senang lihat lur kalau udah kembali normal lagi ya. Ini saya bawa ke belakang dulu ya, nanti saya bakal di belakang ini lur. Ini kalau nggak dibakar bahaya ini lur. Karena sebenarnya
apa namanya, salah juga ini kalau media ini enggak dibakar ini lur. Ini saya lupa lagi nyalain senter. Nah ini sebenarnya kalau dulu itu apa namanya, beliau langsung mengatakan soal media ini sebenarnya semuanya ini udah beres semua lur, cuman karena mungkin karena saya lihat dari istrinya itu seperti ada ketakutan sendiri ya, karena mungkin dari segi mental itu beliau ya wajar ya lur ya, kalau mungkin dari batinnya beliau itu apa namanya, kalut. Cuman sebenarnya yang harusnya beliau lakukan itu mungkin banyak-banyak beribadah, dan mungkin ya karena faktor itu lalu lah, Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan beliau dengan saya juga ndak nyangka bakal ada pertemuan seperti itu, tapi ya saya percaya itu semua karena sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini media mungkin yang saya bisa rasakan itu yang dulu sosok kakek-kakek yang sering apa namanya, yang sering menyatroni rumahnya beliau dulu lur. Ya, ini media-media seperti ini mungkin salah satunya yang membuat energi negatif itu masih ada, yang meliputi ke istrinya itu. Allah Akbar. Media-media ini saya harus hancurkan ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ini mungkin saya agak geser ke sebelah sini lur ya. Allah, tidak ada lagi apa namanya, tampak seperti ini, karena insya Allah setelah saya bakar media ini secara perlahan, mungkin semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan total ke istrinya itu. Karena tadi saya bisa lihat beliau itu kayak masih seperti linglung, dan saya tuh juga tadi sempat mempersilahkan beliau itu, masnya sama istrinya, untuk menyaksikan membakar media ini, tapi mereka tidak mau dan menyerahkan ke saya karena mungkin ya trauma yang mendalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan gunakan media Cakrabuana untuk membakar buhul ini lur. Buhul ini yang berasal dari
kiriman dari kerajaan siluman itu, yang sebenarnya notabene yang dulu saya pelajari itu beliau menyukai mbaknya itu tadi, istrinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Batu Cakrabuana, atas izinmu ya Allah, leburkan puhul dan energi-energi negatif ini. Bismillahi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan, ya Rahimu ya Rahman, ya Ghafuru ya Ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil bisa tidak? Muhammad Rasulullah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya puhul-puhul kiriman ini berhasil lebur dan hilang. Dan ini saya akan lanjut menemui beliau itu, mereka keduanya. Saya takutkan ada dampak negatif yang lebih. Ini senter saya mati lagi dulu. Enggak mas, udah sadar ini mas. Alhamdulillah. Mas. Syukur alhamdulillah lah mas, juga jadi ikut seneng. Dan energi-energi negatif yang mungkin tadi saya mau masnya ikut menyaksikan buat membakar sarana yang dulu dari kerajaan iblis itu kirim ke masnya itu, tapi takutnya nanti masnya sama mbaknya ini kena lagi, makanya saya tadi bakar sendiri di belakang itu. Ya jadi itu saya serahin aja sama masnya, biar masnya yang urus. Nah sama ini mas, itu medianya boleh saya mahal nggak mas? Ini jadi buat jaga-jaga, jadi buat pageran saya juga mas. Kalau suatu saat nanti istri saya kena lagi, insya Allah kalau memang itu jodoh saya, medianya biar nggak ini, biar nggak buat jaga-jaga lagi. Iya mas, monggo. Boleh mas, boleh. Apa-apa. Minyak sama medianya ada, ini tinggal
bawah saja. Dan jangan lupa Mas, untuk selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa, dan media ini hanya sarana, tapi insya Allah dengan adanya media ini saya berharap minyak puro sama batu cakrabuana itu bisa membuat Masnya sama Mbaknya ini kolbunya, hatinya itu lebih dekat lagi sama Yang Maha Kuasa ya Mas ya. Jangan lupa ibadah sama sholawat seperti itu Mas. Dan ini Masnya mau nginep apa di rumah singgah apa? Langsung pulang aja Mas. Oh langsung pulang? Iya. Bawa Nanti mobil ya? iya bawa mobil. Nanti itunya saya transfer aja ya Mas. Ya boleh Mas, bebas. Maka yang penting saya udah, intinya udah senang lah dari keluarga jenengan juga udah sembuh, alhamdulillah. Insya Allah itu sudah sembuh total Mas, karena mungkin kemarin ada sarana yaitu yang kendi tadi itu yang saya bakar, jadi mungkin masih ada dampak-dampak negatif gitu Mas. Tapi insya Allah udah aman semuanya lah. Pak udah pulang, nggak ada gangguan-gangguan. Iya, amin. Hebat Pak, sampai. Ya, namanya ujian itu terkadang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya sih sendiri-sendiri sih gitu ya Mas ya. Cuman nah buat Mbaknya ini paling jangan sering ngelamun ya Mbak ya. Banyakin sholawat aja di hati, zikir, insya Allah kejadian yang dulu-dulu insya Allah nggak bakalan terjadi lagi lah. Dan semoga ini sarana juga insya Allah berjodoh sama panjenengan sama Mbaknya itu Mas. Amin, amin. Ya. Kalau mau nginep nanti tekan ke rumah singgah? Enggak, saya langsung pulang aja ya. Langsung pulang? Oh ya. Ini juga udah malam juga, Masnya takut ngeganggu buat istirahat. Ini saya langsung pamit aja ya. Ini nanti langsung saya transfer ya ke itunya. Ya gampang lah Mas. Ya sama siapa kan dulu kita kan udah pernah ketemu sih dulu gitu. Iya. Jadi ya. Ini saya juga ucapin makasih buat Masnya udah bantu sembuhin istri saya. Dan semoga Masnya juga rezekinya dan selalu diberi kesehatan selalu. Amin, amin. Jauhkan dari hal-hal yang nggak diinginkan. Amin, amin, amin. Udah Mas, ini saya langsung pamit ya. Langsung pamit. Oh ya udah. Iya. Ya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Ya, ya. Hati-hati di jalan. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah itu ya. Saya tidak menyangka akan ada pertemuan lama ya dengan beliau lagi, dan memang itu mungkin semua karena Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menakdirkan. Dan ya Allah ya Rabbi, ini saya jadi ingat Lur, yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan ya. Dan ini saya rencana saya mau berangkat ke Gunung Slamet Lur, tapi karena tadi dari pada asar mungkin sampai jam 9 malam itu di rumah singgah ada tamu, dan ini senetnya beliau itu suruh nginep dulu di rumah singgah, tapi karena beliau mungkin jauh di Jonggol sana Lur, dan buru-buru, dan akhirnya beliau ke rumah ya. Sebenarnya saya sih kepengennya siapa saja
buat penonton setia Gending Family, entah itu dalam bentuk ingin silaturahmi ketemu Mas Tria atau saya dan tim Gending Family yang lainnya, monggo Lur, kalau bisa baru masih nggak saja ya, seperti itu ya. Dan dari beliau-beliau juga saya banyak belajar dulunya, dan ini mungkin ada beberapa hal yang tidak boleh saya record, cuman sama beliau diperbolehkan untuk saya menceritakan. Jadi intinya beliau itu pindah dari Banten sana ke Jonggol. Itu dulunya beliau hanya mengikuti keluarga dari Mas Rido itu, namun di wilayah tersebut ada mungkin lokasi yang wingit dan berdampingan dengan kerajaan iblis yang waktu itu sempat menyerang saya Lur di hutan. Iya, dan memang dulu sebenarnya sudah selesai Lur, namun karena sarana tadi dari kendil tersebut yang tadi saya bakar itu sama beliau itu disimpan, karena mungkin itu untuk kenang-kenangan ya, sama hal-hal yang pernah terjadi sama keluarga beliau. Tapi kalau dulunya saya tahu, mungkin saya akan langsung leburkan saja itu, karena benda itu, media itu mungkin disimpan sama beliau dan tidak menceritakan ke saya, jadi masih ada dampak-dampak negatif sampai saat ini seperti itu. Dan memang ada problem tersendiri, karena saya melihat dari raut wajah Mbak Lilis tersebut seperti dia menyimpan masalah itu dalam-dalam itu loh. Jadi sangat kurang terbuka walaupun ke suaminya sendiri. Dan sebenarnya itu kalau yang saya rasa mungkin buat kalian semuanya Lur, dan juga buat pelajaran saya pribadi, jika kalian memiliki masalah ataupun problem apa saja, lebih baik diceritakan saja ke teman atau ke saudara yang mungkin bisa dipercaya gitu. Karena kalau kita menyimpan suatu masalah, keluh kesah itu kita simpan terus, itu dampaknya akan sangat gampang sekali dari bangsa-bangsa iblis itu untuk masuk ke tubuh kita. Dan kalau bisa, jika kalian mempunyai masalah, kalian langsung saja ceritakan semuanya ke Yang Maha Kuasa dengan cara ibadah kalian itu. Selepas sholat, kalian curhatlah sama yang di atas. Jika memang kalian tidak bisa menceritakan ke sanak saudara ataupun teman seperti itu ya, jadi tidak ada beban gitu, biar ngelos. Memang semua manusia hidup itu pasti memiliki beban tersendiri ya, cuman jangan sampai membuat kita ini terpuruk dan terus merenung, karena nantinya makhluk-makhluk seperti itu akan sangat gampang sekali. Dan iya, seperti itu Lur. Masya Allah. Allah Akbar. Insya Allah semuanya itu sudah selesai. Permasalahan beliau antara Mas Rido dengan Mbak Lilis. Dan mungkin ini satu hal yang membuat saya mengganjal itu, mungkin dari permasalahan beliau
Mas Ridho itu menginginkan tanah warisan tersebut Lur, yang dibangun rumah, dan mungkin dari kakeknya itu ya nggak ridho lah ke dikasih tanah tersebut buat cucunya itu. Namun di Mbak Lilis itu sendiri memang merasa tidak ingin lah seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau bisa buat kalian semuanya yang mungkin masih mempunyai ibu atau kakek yang ibaratnya beliau-beliau itu masih hidup, jangan sampai Lur kalian itu menjadi orang-orang yang meminta hak warisan tersebut ya. Karena yang saya pelajari dari guru saya sendiri, walaupun saya mungkin jarang ada waktu, namun terkadang saya mempunyai guru tersendiri yang ada di sini, yaitu teman almarhum bapak saya. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ahli neraka yang berjalan di atas bumi ini, yaitu salah satunya manusia yang mengharapkan warisan. Tapi beliau-beliaunya itu masih ada itu Lur, Masya Allah. Dan memang tadi mungkin ada kesepakatan antara mereka berdua, Mbak Lili sama Mas Ridho, untuk membangun rumah sendiri seperti itu Lur ya. Dan alhamdulillah, semoga saja kedepannya tidak terjadi apa-apa lagi, Insya Allah. Dan mungkin yang mau memaharkan media Cakrabuana dan Minyak Boro ataupun media yang ada di Mas Tria, kalian bisa japri ke nomor saya juga bisa, dan nomor Bang Tri juga bisa Lur. Selain nomor itu bisa dipastikan palsu. Dan ini ada beberapa penonton yang mungkin dulu-dulunya ingin memamerkan media Nirjara, namun memang sudah tidak ada Lur. Dan ya sangat mohon maaf sekali ya, karena media-media tersebut seperti Nirjara itu tidak banyak dan memang sudah habis ya. Dan memang jika ada yang mengatasnamakan tim Gending ataupun saudara selain kami, saya dan Bang Tria, itu bisa dipastikan palsu seperti itu. Masya Allah, pelajaran yang sangat berharga, terutama buat saya pribadi dan buat kalian semuanya Lur. Dan ini mungkin rencana saya ke Gunung Selamet untuk memenuhi isyarat saya. Mungkin dengan terpaksa saya batalkan ya, karena ini waktu sudah menjelang jam 1 lebih Lur, sebentar lagi sahur. Dan kenapa saya tidak live kan, karena yaitu waktu sudah malam seperti itu. Makanya saya abadikan momen ini melalui video yang boleh saya rekod. Tentunya saya juga diizinkan oleh beliau ya, Mas Ridho dan Mbak Lilis itu ya. Jangan lupa untuk terus berdoa Lur, sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan semoga kalian semuanya penonton setia Gending Family, semoga selalu diberi keberkahan, kelancaran rezeki, semoga dalam keadaan sehat selalu, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa kecil dari saya mewakili tim Gending Family, semoga kalian semua selalu diberi perhiasan keimanan sama Yang Maha Kuasa ya. Allahumma zayyina bizinatil iman. Dan tentunya saya titip Lur, titip doakan beliau, rekan kita, saudara kita, yaitu almarhum Mas Agus Yusuf Ali Siddiq, agar beliau amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
entah itu di setiap ibadah kalian atau di setiap malam Jumat kalian. Dan kalau diperbolehkan saya juga titip nama almarhum anak saya ya, Zulhilmi, seperti itu. Dan doakan kami Lur agar tim Gending Family tetap solid. Semoga kami terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bisa menjadi contoh yang baik buat siapa saja. Dan semoga kami mendapatkan hidayah untuk selalu menjadi manusia yang tidak sombong. Dan doakan kami, semoga kami selalu diberi kerendahan hati. Doakan kami agar kami tetap selalu bisa bersyukur tuh ya. Ya karena yaitu yang utama, jalani, nikmati, syukuri, seperti itu. Karena kalau kita selalunya mengeluh dan mengeluh, itu sama saja kita kufur nikmat, sama saja kita tidak bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu Lur. Ya, mungkin hanya itu saja. Saya akan lanjut istirahat dan saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.